Dan ini nanti kalau hakim tidak bisa juga diyakinkan untuk menerima bukti saya itu yang soal Busri Adiningsih itu, saya masih punya bukti lagi. Gitu. Nah ini ya. Belum diungkap nih Mas. Iya, tapi saya spill aja nggak apa-apa sekarang. Wah, luar biasa ini. Ya ini saya bisa membuktikan bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Jokowi itu palsu, Pak. Rinding saya, Mas. Ya, kenapa saya bisa mengatakan palsu? Karena itu berbeda dengan yang lain-lain, yang spesimen yang lain-lain. Nah gitu. ini mesti Mas Roy juga tahu juga nih. Iya. Kawan-kawan sudah Mas Roy. Iya. Karena beliau juga tempat sini. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Kan mungkin ada pertanyaan, dok. Maklumlah kalau nggak sama karena tanda tangannya di ribuan ijazah gitu. Ini bukan masalah beda, tapi berlawanan gitu loh. Tarikannya ya? Iya. Kalau ijazah Jokowi itu yang diakui Jokowi itu di ijazah palsu itu dari tarian pertama, tanda tangan itu dari atas ke bawah. Tapi semua yang lain itu dari bawah ke atas. Nanti saya bisa buktikan secara visual itu. Keren gitu. Oke. Ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan tokoh yang lumayan terkenal, ya, sangat terkenal di Indonesia terkait dengan hebohnya negara kita ini. Beliau adalah Mas Bambang Tri. Mas, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Mas Bambang Tri ini sempat merasakan sakitnya di penjara dengan suatu proses yang kita semua tahu abal-abal, ya, asal-asalan gitu. Teman-teman, sekarang ini saya dengar, saya tahu Mas Bambang sempat mengalami 2 kali masuk penjara, Mas. Itu berapa, Mas? Yang pertama itu masuk 1 Januari 2017. Bebas 1 Juli 2019. Yang 2 tahun ya? Iya, 2,5. 2 tahun ya, 2,5. Yang kedua masuk 13 Oktober 2022, bebasnya 26 Agustus 2025. Itu pada peristiwa yang sama atau berbeda? Beda. Yang pertama ya? Itu kan buku yang pertama itu. Yang soal Jokowi Undercover ya? Ya, Jokowi Undercover yang pertama itu soal siapa orang tuanya Jokowi gitu. Dan yang kedua, buku yang kedua itu yang khusus mengenai ijazahnya Jokowi. Nah, gitu. Ini ya. Dari buku yang kedua inilah yang menarik sehingga sampai sekarang menjadi berita yang viral di mana-mana dan tidak kelar-kelar. Di mana ada 3 tokoh alumni UGM yaitu dikenal sebagai RRT yaitu Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa yang seolah-olah membantu, tapi sebenarnya mereka menegakkan kebenaran. Nah, sekarang ini kami dari Watch kembali akan mengulik kembali Mas Bambang ini apa sesungguhnya terjadi, atau mungkin ada hal-hal yang masyarakat belum tahu sehingga kita perlu pembenaran. Karena ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada beliau, apa sih sesungguhnya terjadi, lalu siapa sih tokoh-tokoh yang seharusnya bisa menjadi saksi kunci, itu Mas ya? Iya. Silakan Mas. Jadi kalau saya boleh tanya, beliau ini pernah ada teman seangkatan waktu SMP. Siapa namanya? Dr. Sri Adiningsih itu. Oke, silakan. Ya. Jadi yang penting sekarang ini untuk Untuk memastikan kembali jalurnya masalah itu, kita harus mengulik kembali apa yang pernah dikatakan oleh Busri Adiningsih ini. Bahwa Busri Adiningsih ini kan ketua One Team Press dulu. Yep. Nah, beliau menulis buku, ya tidak beliau saja isinya, tapi semua anggota One Team Press, dan bukunya itu masih ada sampai sekarang. Tentu ini kita jadikan bukti di pengadilan, karena di situ ada keterangan Busri Adiningsih yang sangat penting sekali mengenai tahun berapa Jokowi itu masuk SMA, tahun berapa seharusnya dia lulus SMA,
dan tahun berapa dia seharusnya masuk UGM kalau memang pernah kuliah di UGM gitu loh. Sebentar, ini biar semasa juga lebih jelas. Ya, tolong diterangkan Mas Bambang. Sebenarnya Bu Ariningsih itu beliau satu SMP dengan Pak Jokowi. Ya. Tahun berapa tuh Mas? Ya. Bu Sri Adiningsih menulis dalam bukunya itu, saya ini teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Ya loh. Lah Bu Sri Adiningsih itu lulus SMP 1 Surakarta itu tahun 77. Oke. Dan Jokowi mestinya juga lulusnya tahun 77 tuh. Ya. Waktu itu kelulusan terjadi di bulan Desember. Oke. Ya. Jadi masuknya SMA tentu sudah tahun berikutnya 78. Ya. Ya. Tahun 78. Tahun 78 masuk SMA itu berarti lulusnya harus 81 pertengahan. Karena waktu itu ada perpanjangan ya. setengah tahun itu. Ya. Ya, tahun 79 itu. Berarti Jokowi itu mestinya dan tidak bisa tidak harus lulus SMA pertengahan 81 itu. Bagaimana dia punya ijazah yang bertahun 80? Masuk ke UGM-nya? Bukan, ijazah SMA-nya kan 80. Oh, iya. Yaitu dari manapun dalilnya yaitu palsu lah, gitu loh Pak. Gitu. Nah, maksud saya kalau sekarang ini betul-betul pengadilan yang mau mencari kebenaran, ya dia harus menerima itu dokumen-dokumennya Bu Sri Adiningsih itu sebagai alat bukti ya. Sebagai alat bukti, gitu. Memang sayang sekali Bu Adiningsih itu sudah wafat tahun berapa beliau ya? Wafat 2020 kalau nggak salah ya. Sehingga belum sempat waktu Mas ini belum ada ya, sempat sidang belum sempat diajukan seperti itu. Intinya adalah bahwa ada satu kejanggalan yang dapat kita ungkap di sini bahwa Jokowi itu seharusnya itu lulus baru pertengahan 81 dan nggak mungkin masuk UGM 80 ya. Oke. Jadi itu pertama. Nah kembali ke tadi Mas, dengan kan cerita mengenai yang kedua itu ditahan itu 2022. Itu kasusnya terkait dengan masalah ya buku saya yang kedua toh. Jokowi Undercover 2 gitu. Itu topiknya apa? Topiknya ada dalam subjudul lelaki berijazah palsu. Wow. Ya maksudnya ijazah Jokowi itu yang palsu gitu loh. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Nah, saya mau tanya juga nih Mas, terkait dengan buku yang kedua itu, apakah ada orang-orang yang mencoba membujuk sampean supaya buku itu ditarik atau bagaimana gitu? Ada nggak? Yang kedua ini nggak ada. Oh nggak ada? Nah, yang pertama ada. Oh yang pertama ada? Ya, yang kalau masalah ditawarin duit segala macam itu yang pertama itu. Gitu. Berapa tuh Mas tawarin? Dulu? Ya rupiahnya nggak ngomong nominalnya, tapi belakangan saya tahu yang diterima oleh orang yang menjadi perantara itu 50 miliar Pak. Allah ya. Dan itu ya adalah ya tanggung jawab ya Mas. Ya. Oke, jadi ini menarik ya bahwa fakta-fakta yang selama ini mungkin orang masih ragu-ragu atau bertanya-tanya. Jadi di sini Channel UI Watch mencoba untuk mengkulik kembali dan ini dari sumber A1. Artinya orang yang langsung membuat bukunya dan orang yang langsung pernah dipidana karena dianggap, dan faktanya waktu itu kalau salah itu hukumannya bukan karena masalah ijazah ya, tapi masalah karena penistaan agama ya. Maksudnya ditangkapnya itu pasalnya itu alasannya saya menistakan agama itu. Iya. Ya. Kalau nggak ada hubungannya ya. Nah, waktu di persidangan kan saya juga tanya, ini pasal yang dituduhkan saya ini menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Saya tanya, ini bukunya ada halaman berapa, baris berapa yang dimaksud bohong itu gitu. Dan bikin onar itu. Enggak pernah ditunjukkan gitu loh. Ya, mereka salah-salah. Jadi di sini memang kita makin lihat bahwa kita mengklaim sebagai negara hukum, namun fakta-fakta yang ada penegakan hukumnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita lihat sekarang juga banyak terjadi hal-hal yang bukan membiasakan yang benar, tapi membenarkan yang biasa, sehingga orang-orang yang biasa salah tapi dianggap benar karena dibiarkan saja. Contoh paling gampang
gini Mas, kita lihat sekarang orang-orang ini banyak orang yang lawan arus, ya kan, naik motor dan sebagainya. Dibenarkan dan polisi diam aja karena dianggap udah biasa itu. Jadi terjadi membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi kali ini juga kami WeWatch mencoba menegakkan kebenaran sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Artinya kita menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Makasih Mas Bambang Tri. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita ada satu lagi. Silakan. Ya. Ada closing lagi. Dan ini nanti kalau hakim tidak bisa juga diyakinkan untuk menerima bukti saya itu yang soal Busri Adiningsih itu, saya masih punya bukti lagi. Gitu. Nah ini ya. Belum diungkap nih Mas. Iya, tapi saya spill aja nggak apa-apa sekarang. Wah, luar biasa ini. Ya ini saya bisa membuktikan bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Jokowi itu palsu, Pak. Rinding saya, Mas. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan palsu? Karena itu berbeda dengan yang lain-lain, yang spesimen yang lain-lain. Nah gitu. ini mesti Mas Roy juga tahu juga nih. Iya. Kawan-kawan sudah Mas Roy. Iya. Karena beliau juga teman sini. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Kan mungkin ada pertanyaan, maklumlah kalau nggak sama karena tanda tangannya di ribuan ijazah gitu. Ini bukan masalah beda, tapi berlawanan gitu loh. Tarikannya ya? Iya, kalau ijazah Jokowi itu, yang diakui Jokowi itu, di ijazah palsu itu dari tarian pertama, tanda tangan itu dari atas ke bawah. Tapi semua yang lain itu dari bawah ke atas. Nanti saya bisa buktikan secara visual itu. Keren gitu. Oke. Ya. Dan jangan beralih, kita akan nyambung lagi dengan Mas Bambang Tri terkait dengan masalah uniknya tanda tangan yang ada di jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Makasih Mas. Ya.